Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan semoga bahagia selalu para mahasiswa yang saya banggakan. Pagi ini kita ketemu lagi dalam virtual class dalam masa COVID-19 outbreak ya. Kita akan memulai virtual class kita untuk bidang studi administrasi dan supervisi pendidikan ya. Kemarin kita sudah membahas banyak tentang supervisi ilmiah dan hari ini kita akan membahas tentang supervisi kreatif atau supervisi artistik ya. Baiklah, kita mulai saja. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah saya ingin para mahasiswa itu nanti bisa memahami konsep supervisi artistik. Jadi bagaimana supervisi artistik itu dimaknai. Lalu kemudian saya harap Anda juga bisa melakukan analisis ya, melakukan analisis tentang ciri-ciri khas daripada supervisi artistik, apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Dan tentu saya ingin Anda bisa mengeksplorasi praktek-praktek yang ada di lingkungan Anda di sekolah. Boleh nanti bertanya kepada guru, boleh bertanya kepada kepala sekolah, ya, dan tentunya boleh juga ya, bertanya kepada wakil kepala sekolah. Jadi mereka yang selalu terlibat di dalam supervisi. Ya. Lalu kemudian juga saya ingin Anda bisa menyusun dan mempresentasikan pokok-pokok pikiran Anda setelah Anda memahami konsep dasarnya, lalu kemudian memahami ciri khasnya, dan mendapatkan informasi tentang bagaimana supervisi dilakukan di lapangan, apakah juga ada supervisi artistik yang dilakukan oleh para guru dan para kepala sekolah. Guru senior maksudnya ya, sebagai supervisor. Nah, bagaimana munculnya supervisi kreatif? Ini ada masalah pada konteks supervisi ilmiah. Dalam supervisi ilmiah seperti yang kita bahas kemarin, itu ada masalah, yaitu yang pertama, dianggapnya supervisi ilmiah itu ya dalam konteks pelaksanaannya pada saat pertama kali pemunculan dari supervisi ilmiah itu sebagian besar supervisor dan guru itu tidak terlatih di dalam menggunakan supervisi ilmiah. Ya. Yang kedua itu adanya anggapan bahwa tidak semua faktor manusia yang melakukan pembelajaran di kelas itu yaitu guru itu dapat diukur secara ilmiah, gitu ya. Oleh sebab itu disinilah akhirnya muncul supervisi kreatif atau artistik. Asumsi dasarnya apa? Asumsi supervisi kreatif itu apa? Ya, guru itu perlu memperbaiki pengajaran mereka. Guru perlu memperbaiki pembelajaran mereka kalau istilahnya sekarang ya. Ya, di dalam bertugas sebagai seorang guru di kelas. Nah, oleh sebab itu perlu adanya fasilitas dan alat yang dapat membuat mereka menjadi master teacher. Nah, mereka menjadi master teacher, menjadi guru yang kompeten. Ini ada keterkaitan dengan 4 konsep di dalam supervisi. Yang pertama adalah dipandangnya supervisi itu merupakan satu keterampilan hubungan manusia yang di dalamnya ada proses kelompok, dinamika kelompok, dan proses sosial yang memunculkan adanya bakat-bakat kreatif. Supervisi ilmiah tidak bisa melihat ini gitu. Karena supervisi ilmiah lebih banyak berfokus kepada kemampuan guru di dalam pembelajaran dengan diukur berdasarkan ukuran yang standar. Yang kedua adalah supervisi itu dianggapnya sebagai petunjuk. Supervisi itu sebagai petunjuk bagi guru untuk bisa Untuk bisa meningkatkan pembelajarannya tadi. Nah, selain juga sebagai petunjuk adalah ia harus bisa memperbaiki
memperbaiki kinerja guru, bahkan bisa memperkaya kemampuan guru, pengetahuan guru. Nah, dalam bahasa kerennya itu knowledge manajemennya guru gitu ya. Dan juga harus bisa membelajarkan siswa berinteraksi sosial dalam kehidupan yang demokratik. Maksudnya kehidupan demokratik itu kehidupan demokratik dalam kelas. Nah, yang ketiga adalah juga supervisi merupakan reorganisasi dari perbaikan kurikulum, perbaikan pembelajaran, dan pengembangan. Perbaikan pengembangan ya. Nah, ini semuanya terkait ya. Keterkaitan ini di dalam konteks supervisi yang rigid, yang padat aturan, kita tidak bisa mengcapture hal-hal yang dibalik dari apa yang nggak bisa diukur oleh instrumen yang kita siapkan di dalam supervisi ilmiah. Supervisi juga dijalankan melalui tim instruksional ya, melalui tim instruksional. Siapa saja tim instruksional itu? Kepala sekolah dan master teacher. Nah, kalau di sini di Blitar bagus sekali sekarang. Saya meneliti di Blitar tentang supervisi dan sangat bagus, dan itu adalah juga kompatibel dengan supervision as developmental yang dikembangkan oleh Glickman. Nah, di kita ini ada kepala sekolah, bahkan wakil kepala sekolah juga ditugaskan sebagai supervisor, guru senior, nih master teacher ya, guru senior kan gitu. Masih ada lagi nanti pengawas sekolah. Baiklah. Nah, menurut Eisner itu asumsi dasarnya tentang supervisi artistik itu adalah pembelajaran itu seni, nah gitu ya. Nah, lalu Ford juga mengatakan, oh ya aku setuju deh, pembelajaran itu adalah karya seni, art and craft, gitu. Yang membuat guru berkembang, bergerak sebagai seniman. Guru dianggapnya adalah sebagai artis, sebagai artman, gitu. Tanpa petunjuk yang padat ya, seperti di supervisi ilmiah kan padat petunjuknya ya, dan terkontrol ya. Metodenya terkontrol. Ini tanpa metode yang terkontrol. Nah, elemen artistik itu tidak bisa dikuantifikasi. Tidak bisa dikuantifikasi. Centang 1, 2, 3. Oh, bagus, tidak bagus. Tidak begitu, nggak bisa. Ya, tidak bisa dikuantifikasi secara birokratik. Yaitu memakai instrumen dengan ukuran-ukuran. Sebenarnya jelas juga ya. Tetapi dalam konteks kualitatif itu tidak bisa mengcapture di luar daripada apa yang ditetapkan di dalam instrumen itu, gitu ya. Nah, sesungguhnya supervisi artistik itu atau supervisi kreatif itu adalah bagian saja ya, bagian daripada supervisi artistik maksudnya. Jadi ada orang yang nanti kalau Anda membaca itu ketika supervisi ilmiah itu mulai goyah, itu muncul adanya supervisi demokratik ya. Nah, tetapi supervisi demokratik itu nggak bertahan lama, lalu kemudian muncul yang disebut dengan supervisi artistik. Ini kemunculannya sebenarnya hampir sama dengan supervisi demokratik ya. Nah, supervisi kreatif itu ya bagian daripada supervisi artistik. Kalau kita tinjau dari definisinya, supervisi artistik adalah supervisi yang mengedepankan sensitivitas, perseptivitas, dan pengetahuan supervisor sebagai cara untuk menghargai dan memaknai apa yang terjadi di kelas. Jadi sekecil apapun, kalau bisa apa yang terjadi di kelas itu bisa kita telusuri. Apa penyebabnya dan apa dampaknya dan bagaimana kita membantu guru ya menyelesaikan masalah ya, mengatasi masalah gitu. Lalu yang kedua adalah supervisi kreatif itu merupakan pemanfaatan dari potensi metaforis. Ini unik juga ya, potensi metaforis yang disampaikan kepada guru dan pihak terkait untuk menciptakan dampak.
terhadap sekolah gitu. Sebenarnya kalau dari sisi konsep utamanya ya semua supervisi itu adalah sebuah apa? Iya, bantuan profesional ya, sebuah bantuan profesional untuk meningkatkan kinerja guru, untuk meningkatkan hasil belajar siswa untuk mencapai tujuan sekolah. Oke, kita lihat karakteristiknya ya. Ada 8 karakteristik supervisi artistik. Yang pertama karakteristiknya adalah supervisi artistik itu memperhatikan karakter ekspresif ya. Jadi di kelas itu anak itu mengekspresikan karakter mereka, ini semuanya kita lihat. Dari kejadian-kejadian yang tak hanya sekedar insiden yang bermakna literal. Insiden yang bermakna literal itu seperti apa? Ya. Jadi ini lebih komprehensif dalam konteks mengcapture perilaku itu ya, perilaku. Oke, kita lanjutnya. Supervisi kreatif itu merupakan penghargaan terhadap kontribusi unik guru. Ya. Kontribusi unik guru untuk mengembangkan kaum muda, siswa. Jadi guru itu tidak kita kencang dengan aturan yang rigid ya, tetapi kencang itu apa sih? Ya. Kita ikut dengan aturan-aturan yang yang ketat tadi, yang padat tadi gitu. Jadi guru dibiarkan untuk juga berkreasi ya. Halnya juga di dalam pembelajaran, halnya juga untuk supervisi ya. Oke. Nah, karakteristik lainnya adalah supervisi ini memiliki perhatian terhadap proses kehidupan di kelas. Perhatiannya ada proses kehidupan di kelas. Supervisi ilmiah perhatiannya lebih banyak kepada guru dan melihat kondisi kelas berdasarkan fasilitasi daripada guru. Ini justru memang dilihat ya, kehidupan di kelas itu diamati berkali-kali. Sehingga kejadian-kejadian yang signifikan itu merupakan hal yang sifatnya temporal. Kalau yang kurang bagus maka akan bisa diperbaiki. Jadi jangan sampai perilaku kita itu memfosilais. Kalau yang bagus memfosilais nggak apa-apa. Kalau yang buruk, yang jelek memfosilais itu masalah. Jadi ya anggap aja itu temporal ketika perilaku kita sebenarnya masih kurang baik gitu. Sehingga kita bisa memperbaikinya. Nah, di dalam supervisi artistik itu perlu adanya laporan yang tersedia bagi supervisor dan guru supervisi sehingga supervisor dan supervisi itu bisa berdialog gitu. Ya, dialog. Sehingga di situ nanti akan bisa memunculkan penyelesaian masalah gitu. Lalu yang keenam adalah perlunya kemampuan menggunakan bahasa yang dapat memanfaatkan potensi dan karakter ekspresif gitu. Karakter ekspresif guru ya, guru memiliki seni kan juga, itu bagaimana guru itu mengajar dengan kreativitasnya gitu. Ya. Kalau ada yang guru yang lebih kreativitas, ya kita kadang-kadang ada ya temannya yang menjadi tidak suka ya, itu nggak bagus gitu. Jadi memang di sini perlu adanya itu tadi kemampuan menggunakan bahasa yang sama yang dapat memanfaatkan potensi dan karakter ekspresif ini. Ya, oke. Nah, dalam supervisi ini kemampuan menerima fakta atas kelemahan, atas sensitivitas anggota kelompok, ya tadi kan bicara tentang sensitivitas terhadap kelompok kan gitu. Lalu kelebihan orang lain, kelebihan kita, persepsi ya yang dapat membangun makna edukatif. Jadi semua pembicaraan kita, cara kita memahami tentang fakta, kelemahan-kelemahan kita, sensitivitas kita, kelebihan orang lain, persepsi kita, persepsinya anak-anak, siswa, ini tidak lain tidak bukan adalah untuk membangun makna edukatif. Bagaimana makna edukatif itu? Makna edukatif itu
anak sekolah datang ke sekolah itu bukan untuk keperluannya dites. Kalau nggak ngerjakan tes, kita hukum. Kalau salah, kita kasih nilai jelek, kita umumkan. Akhirnya apa? Tumbuh kebencian, bullying terhadap anak itu. Padahal bukan begitu. Anak datang ke sekolah itu untuk apa? Untuk bertumbuh dan berkembang. Membangun matangnya jiwa. Ya, matangnya jiwa itu adalah kedewasaan mereka. Sehingga mereka bisa bertindak secara suci. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Itu kan bertahun-tahun loh anak-anak itu di sekolah ya. Bertahun-tahun masa kita cuma ingin berlomba untuk menjadi nomor 1, lalu kemudian nanti waktu penerimaan rapot tuh rankingnya 1-10 didulukan, yang lainnya diem gitu kan. Berarti kita kan sudah menyusun kegagalan bahwa kita hanya mengharapkan anak berhasil di ranking 1-10. Supervisi kreatif itu dalam konteks ini bisa kita pahami bahwa ini membangun apa? Membangun satu fenomena sosial itu merupakan satu fakta. Ada kelemahannya, ya itu fakta kelemahan. Ada sensitivitas, ya itu fakta sensitivitas. Ada kelebihan, ya itu fakta kelebihan. Ya. Persepsi, adanya persepsi, ya itu persepsi. Maaf ini ada typo ya, persepsi maksudnya. Ya. Ini semuanya itu diusahakan untuk bisa membangun makna edukatif, yaitu terjadinya tumbuh kembangnya siswa dan terjadinya perbaikan perbaikan hasil belajar mereka dan capaian sekolah itu sendiri. Supervisor itu terus harus kembangkan diri, melakukan bantuan profesional guru, ya, lalu kemudian mengembangkan potensi seni, ya, potensi kreativitasnya untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, inilah gambaran daripada supervisi artistik ya. Masing-masing itu supervisi ilmiah mempertahankan pendapatnya Gaisa itu. Nah, karena apa? Nggak bisa diukur secara ilmiah. Ya, boleh aja dirimu ke artistik, tapi itu nggak bisa diukur ya. Itu secara objektif gitu kan. Oh, Anda mengukur secara objektif, tapi itu adalah ya whole as a sum of the part. Anda nggak bisa melihat potensi guru, potensi anak di balik itu semuanya yang bermakna itu nggak bisa hanya dilihat di situ. Itu kan supervisi artistik bilangnya begitu. Nah, ini akhirnya mereka sama-sama bersikukuh ya. Satunya supervisi ilmiah, pokoknya supervisi ilmiah ya. Oh, yang satunya supervisi ilmiah itu kurang, mesti artistik. Akhirnya muncullah satu pendekatan baru namanya supervisi klinis. Ya, baik. Nah, inilah yang kita bahas pagi ini. Nah, nanti kita mulai tanya jawab ya. Seperti biasa, itu kita melalui platform WhatsApp ya untuk tanya jawabnya, diskusinya ya. Oke. Nah, baru saya ingin Anda menyiapkan hasil pembelajaran Anda hari ini, yaitu ya deskripsikan, maksud saya ini ya, deskripsikan ya konsep supervisi kreatif dan artistik. Nah, sesuai dengan tujuannya ya. Lalu presentasikan hasil analisis Anda terhadap karakteristik supervisi artistik. Diskusikan hasil temuan Anda di supervisi di sekolah ya, hasil temuan Anda di sekolah. Lalu ketiga-tiganya Anda presentasikan menjadi satu, boleh memakai dokumen, ya, boleh memakai dokumen seperti makalah, ya. Saya membebaskan kreativitas Anda. Lalu juga boleh berupa siaran podcast, nah, boleh juga berupa siaran video. Baiklah, mari kita diskusi bersama. Ini sudah kita jelaskan tadi tentang supervisi artistik atau supervisi kreatif. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Oke, kita mulai sekarang untuk diskusi. Nah,
Saya tutup dulu dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mari kita mulai diskusi. Oke.